Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Alhamdulillah kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah. Malam ini kita akan membicarakan kehidupan duniawi. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah. Los Rareweng. Kehidupan duniawi. Kenapa perlu dibicarakan? Karena kita masih hidup di dunia. Kalau mereka hidup di mana? Dunia lain. Kehidupan duniawi sebagai manusia dalam menjalani kehidupan tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Jadi nggak ada manusia yang tidak punya salah dan tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Makanya orang itu dianggap baik dan dianggap buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, orang buruk pernah berbuat baik. Kenapa dikatakan baik? Karena baiknya lebih banyak daripada buruknya. Kenapa dikatakan buruk? Nah, karena buruknya lebih banyak daripada baiknya. Dan itu adalah keadilan Tuhan. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka dikatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Makanya kalau orang nggak pernah salah, nggak pernah lupa, jangan-jangan dia bukan manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Artinya adalah setiap bani Adam itu melakukan kesalahan, perbuatan dan dosa. Kullu bani adama khata'un, dia punya salah. Wa khairul khata'inat tawwabun. Dan sebaik orang-orang yang bersalah adalah bertaubat. Allah mungkin kita berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat jelek kepada Allah. Tapi Allah masih ngasih fasilitas. Untuk apa? Untuk bertaubat. Maka dikatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Al-An'am ayat 32. Makanya jangan sampai kemudian terlena dengan kehidupan itu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wala'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang untuk akhirat. Maka sebisa mungkin kita maksimalkan bahwa kehidupan kita di dunia merupakan bekal untuk akhirat. Kenapa? Karena dunia itu bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat meninggal. Dunia tidak ada yang selama-lamanya. Pada akhirnya kita akan kembali kepada yang kuasa. Hidup itu singkat. Hanya antara adzan dan sholat. Jarak antara adzan dan sholat itu tidak lama. Kenapa saya mengatakan hidup itu jaraknya antara adzan dan sholat? Bayi itu kalau lahir diadzani, kalau mati disolati. Ya kan? Ada bayi lahir, weng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mati disolati. Dan jarak antara adzan dan sholat itu tidak lama. Mungkin cuma 5 sampai 10 menit. Maka pesan saya adalah segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Maka semua orang berpotensi baik dan semua orang juga berpotensi buruk. Maka kita tidak boleh menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kadang-kadang kita seringkali seolah-olah menjadi wakil Tuhan. Caranya bagaimana? Menjelek-jelekkan orang lain dan menganggap dirinya benar. Maka jangan membenci mereka yang mengatakan hal buruk untuk menjatuhkanmu. Karena merekalah yang membuatmu kuat setiap hari. Wow. Oh, kamu santai saja. Kalau kita salah ya tobat, betul? Kita nggak salah ya salah lagi. Gitu. Kalau saya ketahuan istri, aku berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, ya berjanji lagi ya. Namanya juga suami. Tapi saya merasa kesalahan terbesar saya adalah apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu jangan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Sadaqallahul azim. Kok tiba-tiba ada suara orang ngaji? Suara siapa ya? Bagus lagi. Kalau kamu nggak mungkin deh. Gitu. Suara siapa ya? Boleh dong yang bersuara masuk ke sini. Coba kita lihat ya. Sesolehkah apa dia? Wow. Abah apa kabar? Ya Dinar. Ternyata. Perdana nih. Ternyata. Dinar dia pinter ngaji. Bisa Makanya lah. kamu kalau mau jadi imamnya dia ya harus pinter ngaji. Iya. Dinar di WA sama orang. Dinar Candy, mau nggak kamu jadi makmumku? Oh iya. Dia langsung jawab, sorry mas, aku udah sholat. Dinar Candy. Ayo Dinar, sini Dinar. Iya. Wah nggak ngira ya, Dinar Candy bisa ngaji. Itu Iya. tadi bukan suara MP3 kan? MP3 tadi nyetel YouTube dulu. Nyetel YouTube juga. Gimana kamu kabarnya sehat? Sehat Pak Ustadz. Abah. Ya untuk abah kan, kalau beb kan bahaya. Bebek. Ini abah lihat di medsos kayaknya kamu sedang kasmaran. Iya. Iya nih. Beneran? Kamu kasmaran? Iya lagi jatuh cinta. Jatuh cinta? Aduh. Hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku dalam hatimu. Iya. Ya kita doain deh mudah-mudahan Dinar berjodoh. Amin. Mantep nggak sama dia? Setengah lah. Berarti kamu masih ada peluang. Santai aja, ini kan cowoknya baru PDKT ya? Oh udah jadian. Oh, udah jadian. Kalau baru PDKT santai saja. Mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Iya. Tapi boleh nggak sih pacaran kan sebenarnya sih kan nggak boleh, cuman kan harus tahu mengenal karakter gitu. Iya, itu namanya ta'aruf. Iya, ta'aruf. Maka kalau bisa ta'aruf menghindari hal-hal yang diinginkan. Oh, coba bilang hal-hal yang tidak diinginkan. Diinginkan itu. Diinginkan. Makanya kalau ada cowok suka sama kamu, itu pilihannya satu di antara dua. Apa itu? Halalkan atau tinggalkan. Iya. Kenapa kamu suka sama dia? Awalnya sih kemarin itu Dinar tuh lagi deket sama, bukan sama dia sebenarnya, kayak sama bule. Makanya aku tuh sering ke Bali, sering jemuran. Oh. Biar eksotis kan, kalau bule suka yang eksotis. Bule suka yang eksotis. Iya, makanya aku tuh kayak sering ke Bali, kayak sebulan tuh bisa 3-4 kali karena memang lagi deket sama bule. Tapi ya gimana tiba-tiba jadiannya sama dia. Oh, jadiannya malah orang lain ya? Orang Bukan lain. bulenya? Bukan. Itulah kadang-kadang jodoh itu seperti itu. Maunya sama siapa, dapatnya sama siapa. Dia pacarmu namanya siapa? Ridho ilahi. Ridho Ilahi. Dia pacarannya sama Ridho Ilahi. Berjodohnya bisa loh sama kamu. Iya. Akhirnya kita seneng ya Dinar mau mampir ke sini ya. Iya Sekarang sibuk apa Dinar selain pacaran? Anggur. Nganggur. Kamu pilih apel apa pilih anggur? Apa? Pilih apel apa pilih anggur? Apel, anggur. Pilih anggur? Duanya sih. Enggak, pilih apel apa pilih anggur salah satu dong. Anggur. Anggur. Anggur sih emang lebih mahal daripada apel. Tapi cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Keren. Kok gua kalau ketemu cewek cerdas ya? Iya. Gus penasaran nih. Kamu tuh masa kecilnya seorang anak yang gimana sih? Katanya sempat menjadi santri. Bener nggak? Jadi santri 2 minggu aja kabur. Dulu tuh di SMK tuh memang aku perhotelan tuh roknya tuh pendek, balik ke pesantren harus berhijab kan, ketutup gitu-gitu. Jadi aku kayak bingung, linglung gitu, ketarik sana ketarik sini, terus ketahuan itu guru ngajinya dan pada akhirnya oh ya udah deh kalau gitu aku kabur dari pesantren. Selama 2 minggu apa yang sudah kamu pelajari di pesantren? Kayak disiplin bangun, kayak dibangun tuh jam 4 kayak gitu-gitu. Sebelum subuh tuh kita udah Disiplin pada ya? bangun. Ya disiplin. Terus sudah dapat pelajaran apa waktu itu? Masih ingat nggak? Ya gitu kayak pelajaran ihfa, idgham gitu-gitu. Oh, tajwid. Ya lebih didalemin lagi gitu-gitu. Seandainya waktu bisa diputar, pengen nggak kamu jadi santri lagi? Pengen sih, pengen lebih apa ya, mendalami karena kan kayak itu tuh buat bekal kita kehidupan ke depannya. Artinya menyesal juga ya waktu itu kenapa tidak lama nyantri gitu ya? Iya, kayak setahun 2 tahun lah biar lebih ngelotok lagi gitu ngajinya. Kamu tadi belajar baca Qurannya lumayan bagus.
Sampai hari ini masih baca Quran? Masih kalau jadi Dinar tuh memang dari orang tua tuh ajarannya rada kental. Jadi dulu tuh kalau aku misalkan nih bangun kesiangan dari kecil itu pasti kalau nggak disiram dicambuk sama ini apa namanya sorban, tapi bukan Sorban. cambuk dijahatin, enggak cambuk biasa, cuman suruh bangun, ayo Artinya sholat. soal agama bapak ibumu keras ya? Keras, jadi ke bawah sampai gede, jadi Sampai sekarang sholatnya masih terjaga dong? terjaga. Terjaga haruslah. Iya. Nakal-nakal tapi ya tetap harus sholat. Tetap sholat. Tuh. Kan aku tuh DJ. Jadi aku tuh sebelum nge-DJ tuh kalau tour nge-DJ itu aku sholat dulu kayak bawa peralatan sholat gitu. Masih ingat DJ Katy Butterfly nggak? Iya ingat. Sebelum dia memutuskan masuk Islam sama Abah itu. Dia itu kalau pulang nge-DJ kan subuh tuh. Iya. Pulang ke kos-kosan dia paling seneng denger adzan subuh. Ya artinya saya begini, kalau Abah punya prinsip begini, urusan kenakalan seseorang itu bukan urusan Abah. Tapi kalau soal sholat boleh dong Abah mengingatkan. Begitu. Makanya apapun kata orang tentang Dinar seharusnya tetap saja sholatnya dijaga. Masih ingat gak Dinar awalnya masuk ke dunia entertain? Waktu itu berprofesi sebagai apa, Nduk? Awalnya tuh pas kuliah tuh aku jadi DJ dulu. Memang DJ itu sebuah cita-cita. Suka sama musiknya. Jadi Oke. dari kuliah tuh memang sudah belajar DJ dan udah nge-DJ. Terus ada salah satu musisi Indonesia ngajak aku buat jadi penyanyi dangdut. Tapi ternyata ya suara aku ya kayak kucing kegencet. Kenapa tuh? Kucing kegencet. Ya nggak bagus gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi. Abah. Mentang-mentang dia punya obsesi nikah dengan Ustadz. Dan katanya Dinar pernah nih atau sempat ditipu oleh produser saat awal karirnya, bener nggak? Ya adalah. Awal-awal. Ditipu gimana, Nduk? Ya kayak dijanjiin lagunya tuh harus bayar. Padahal aku dikontrak sama dia. Padahal kan setahu aku nih kalau sekarang tuh tahu kan kalau seseorang dikontrak itu ya cuman dipotong kayak misalkan mau show misalkan potong berapa persen kayak gitu. Kayak syuting kayak gini dipotong berapa persen, bukan dimintain duit artisnya. Kalau itu Oke. dimintain kayak kamu bikin lagu ya udah aku kontrak tapi tetap dimintain. Jadi sebelum DJ udah penyanyi dangdut ya? Iya. Ketika Dinar Candy sudah masuk ke dunia entertain nih, dan sekarang terkenal, yang sudah terkenal kelam, ya kan? Dan banyak godaan duniawi. Bagaimana Dinar menghadapi itu? Kan DJ itu kan di dunia malam, terus banyak godaan, kan juga kadang-kadang kamu perform dengan pakaian yang seksi. Apa sih godaan yang paling berat? Dan bagaimana menanggapi hal seperti itu? Menghadapinya tuh ya jujur aja udah pastilah kalau anak-anak panggung tuh bukan hanya DJ, penyanyi atau yang lainnya juga pasti pernah digodain sama om-om lah. Ditawar gitu ya? Ya cuman aku memang nggak pengen aja gitu. Aku tuh lebih suka tuh uang dari hasil keringat sendiri walaupun sedikit hasilnya tuh kayak bangga gitu. Oh kan, terus? Tapi kalau banyak lah maksudnya tuh di dunia entertain tuh lah nggak asing lagi lah kayak misalkan teman-teman aja pacarnya atau dia tuh ya kayak cinta-cinta gitu sama om-om. Kalau aku tuh memang nggak tertarik, aku tuh sukanya yang muda gitu. Oke, saya pikir godaan itu pasti ada ya. Betul. Gus Miftah, Abah ini sering mengatakan apa? Kamu tidak bisa ngatur ombak, tetapi kamu bisa belajar berselancar. Artinya kita tidak bisa mengatur orang itu supaya tidak menggoda kita kan. Betul. Tapi bagaimana cara kita merespon godaan mereka. Itu yang paling penting. Iya. Saya doakan saya Dinar Candy mudah-mudahan tidak tergoda. Amin. Ya kan? Kok kamu nggak amin malah ketawa? Amin. Aduh. Ya amin. Sekarang gini, tadi kan Dinar bilang orang tua itu kan keras nih, didikan agamanya. Tahu dengan profesi Dinar hari ini, gimana tanggapan orang tua ketika melihat Dinar Candy sudah masuk TV itu? Apa tanggapan orang tua hari ini? Ikut-ikutan masuk TV. Pengen masuk TV juga? Iya. Dia masuk TV, bapaknya juga pengen masuk TV. Bangga nggak dia dengan dengan kondisi Candy hari ini? Bangga lah udah pasti kan aku kerja keras bisa menghasilkan uang sendiri, bisa ngasih ke orang tua, bisa bangun masjid di kampung. Jadinya tuh mereka ya insya Allah sih bangga. Oke ya. Dan tahu kalau profesi si Dinar Candy sebagai seorang DJ tahu ya? FDJ. Tahu, hajep gitu tahu. Awalnya mereka nggak ngerti ya DJ itu apaan ya kayak gitu-gitu. Terus aku pernah videoin karena kan aku pernah kayak dapat top 10 Asia EDM Asia kan. Terus aku kayak fotoin lagi di festival-festival besar. Karena kan kalau festival besar tuh bener-bener
itu harus real prestasi ya. Jadi Real prestasi ya. baju-bajunya bener-bener rapi, terus dikirimin, oh kayak gini rame-ramean. Abah mau tanya nih, katanya saat waktu Dinar terlibat masalah yang protes di pinggir jalan itu katanya ayah sempat sakit, bener nggak? Betul. Betul. Terus bagaimana Dinar menenangkan ayah waktu itu? Awalnya sebenarnya aku tuh nggak ngasih tahu pas ada penangkapan aku kan, kayak diperiksa 24 jam sampai besoknya aku nggak ngasih tahu, tapi ternyata dia tahu dari tetangga karena bapak tuh memang orangnya tuh nggak Jarang yang nonton nonton TV TV gitu-gitu enggak, dia tuh orangnya karena kan memang kolot banget di sana tuh. Dan agamanya rada kental gitu, jadi nggak kayak nongkrongin TV gitu. Akhirnya ayah jatuh sakit. Jatuh Terus sakit. bagaimana kamu ngasih pemahaman ke ayah waktu itu? Oh, pelan-pelan sih ya, agak susah. Jadi dia udah tahu duluan sebenarnya, makanya jatuh sakitnya tuh setelah 3 hari kejadian. Jadi ada bulian lah dari tetangga. Terus kamu pulang? Belum, waktu itu Waktu itu ya? belum bisa pulang. Ya mudah-mudahan masalah yang kamu hadapi segera selesai lah ya Ndo ya. Yap. Tentunya masih ada banyak lagi cerita menarik dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Akan ada siapa di segmen selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.